Bab 11. Pertunangan yang tidak diinginkan. Berengar hendak keluar dari kastil ketika dia mendengar suara ayahnya memanggilnya. Berengar, apakah kamu keberatan berbicara denganku di ruang kerja sebentar? Berengar menghela napas panjang. Rupanya, rencananya untuk mengunjungi Gunther dan memanfaatkan koneksinya untuk menerapkan sistem 4 bidang harus ditunda. Dengan mantap, Berengar melangkah ke ruang kerja ayahnya. Saat ia duduk di kursi di depan meja ayahnya, ia bisa melihat ayahnya menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Berengar tahu betul tatapan itu, namun sebelum dia dapat protes, Siegord mengeluarkan desahan berat seperti yang dilakukan putranya sendiri 2 menit sebelumnya. Berengar, anakku, kau sudah 20 tahun dan masih belum menikah. Aku mengerti alasanmu, namun, kulitmu yang sehat kembali berseri setiap harinya. Tampaknya apapun yang kau lakukan selama ini baik untuk kesehatanmu. Sekarang setelah kelemahan masa kecilmu tampaknya telah berlalu, saatnya untuk memikirkan mencari istri. Berengar berulang kali mengetuk sandaran tangan kursinya sambil menempelkan wajahnya di kepalan tangan kanannya, kebiasaan yang ia kembangkan di kehidupan sebelumnya setiap kali ia duduk. Saat-saat seperti itu, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah bunyi gemerincing sandaran tangan kayu setiap kali jari menyentuhnya. Dalam hati Berengar, ia berusaha mencari cara untuk memperpanjang diskusi ini. Ia belum siap menikah. Lagi pula, ia punya begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan mendekati seorang wanita akan menyita banyak waktunya yang saat ini dibutuhkan untuk hal lain. Namun, ia tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu kepada ayahnya, mengingat ambisi sang bangsawan muda hampir melanggar hak-hak ayahnya sebagai baron. Ayahnya mungkin menyukai mode dan kemewahan, tetapi ia bukan orang bodoh. Ia tahu Berengar punya rencana mulia untuk kerajaannya, tetapi Berengar masih muda, ia akan punya banyak waktu untuk menerapkan kebijakan tersebut ketika ia mewarisi posisi baron. Untuk saat ini, ia harus mencari istri dan memiliki anak, sehingga garis keturunan keluarganya dapat dilanjutkan. Pada dasarnya, Berengar memiliki pola pikir abad ke-21 untuk hal-hal semacam ini. Rencananya adalah menikah di usia 30-an dengan seorang wanita cantik yang 10 tahun lebih muda darinya setelah ia berhasil meraup untung besar dengan memulai industrialisasi tanah keluarganya. Namun, menurut perkiraannya, hal ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sepenuhnya terwujud. Salah satu kekhawatiran terbesarnya adalah meskipun keluarganya memiliki tanah yang luas dan kaya sumber daya, penduduknya jarang, tidak berpendidikan, dan sebagian besar tidak terampil, mengingat sebagian besar dari mereka bekerja di ladang. Untuk sementara waktu, ia tidak dapat mengelola keuangan keluarga tanpa persetujuan ayahnya, oleh karena itu, ia tidak dapat menerapkan kebijakan yang membutuhkan investasi substansial seperti pendidikan publik, yang akan sangat penting dalam menciptakan generasi baru pekerja terampil di berbagai bidang yang sangat diperlukan bagi masyarakat industri untuk berkembang. Meskipun sedang berpikir keras, Berengar perlu menjawab ayahnya. Pria itu mulai tidak sabar, terutama karena satu-satunya hal yang bisa didengar sang baron tua untuk beberapa saat terakhir hanyalah suara ketukan jari-jari Berengar yang berulang kali menerjang sandaran tangan kayu kursinya. Tepat ketika Siegord hendak memarahi Berengar, tuan muda itu mendesah karena ia terdengar sedih atas permintaan ayahnya. Siapa yang ada dalam pikiranmu? Senyum kecil mengembang di bibir Siegord saat ia menatap putranya, anak laki-laki itu akhirnya tumbuh dewasa. Kau ingat sepupumu, Adela, kan? Putri ketiga kakakku dan putri Pangeran Steiermark. Berengar muak membayangkan menikahi sepupunya. Ia hampir lupa bahwa pada abad pertengahan, merupakan praktik yang cukup umum bagi para bangsawan untuk menikahkan putra dan putri mereka dengan anak-anak saudara kandung mereka. Meskipun demikian, ia tetap memasang wajah datar sambil menunjukkan rasa hormat terhadap keinginan ayahnya. Adela kecil. Aku sudah lama tidak melihatnya, berapa umurnya sekarang? 13. Siegord mengangguk pada putranya sambil tersenyum. Dia akan berusia 13 tahun ini. Kudengar dia sedang berkembang menjadi wanita muda yang menakjubkan. Berengar berusaha menahan cemberut, ia sudah menduga akan ada perbedaan usia, tetapi usia itu terlalu muda baginya untuk merasa nyaman dalam berpacaran, meskipun mungkin sedikit lebih normal di masa sekarang. Pola pikirnya yang modern di abad ke-21 membuatnya merasa seperti tukang merayu hanya dengan memikirkannya. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia tertarik. Bukan karena ia tertarik pada sepupunya yang berusia 12 tahun, tetapi ini memberinya waktu sekitar 4 tahun untuk menjalankan rencananya sebelum ia menikah. Paling-paling, mereka hanya akan bertunangan secara diam-diam, dan ia mungkin bisa menemukan cara untuk menghindari pertunangan itu sebelum gadis itu berusia 16 tahun dan ia terpaksa melakukannya. Berengar mulai mengetuk-ngetuk kursinya sekali lagi sambil memikirkan keputusan monumental yang akan memengaruhi seluruh hidupnya. Setelah beberapa saat, ia memecah keheningan di antara keduanya. Aku harus bertemu dengannya dulu dan melihat seperti apa wanita mudanya. Ayahnya senang, meskipun sedikit kecewa.
Ia tidak sepenuhnya berhasil meyakinkan putranya untuk menerima lamaran tersebut, tetapi Berengar juga tidak sepenuhnya menolaknya. Mungkin masih ada secercah harapan bagi pemuda itu. Setelah menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju, Siegfried bangkit dari kursinya dan mengantar Berengar ke pintu. Saya akan mengirim surat kepada pamanmu untuk memberitahu dia tentang permintaanmu. Kamu harus menunggu balasan dalam waktu 2 minggu. Berengar mengangguk, setidaknya, pertunangan potensial ini akan memberinya waktu yang sangat ia butuhkan. Ia mungkin baru akan muncul di hadapan gadis itu 3 bulan lagi. Pada saat itu, massa ototnya seharusnya sudah bertambah signifikan, dan penampilannya akan jauh lebih baik. Ia akan merasa malu mencoba mendekati seorang gadis dengan tubuhnya yang hampir kurus kering. Aku serahkan saja padamu, ayah. Setelah menyelesaikan urusan itu, Berengar akhirnya bisa meninggalkan kastil dan bertemu Gunther untuk melihat perkembangannya dan lahan yang digarapnya. Gunther telah bekerja keras, tidak hanya mengurus ladang tetapi juga menyebarkan gagasan sistem 4 ladang kepada para petani lainnya. Baru sehari, ia berhasil meyakinkan 3 temannya untuk menerapkan sistem tersebut di ladang yang mereka garap. Tampaknya Berengar tidak perlu banyak bekerja untuk menyebarkan sistem ini. Gunther memiliki koneksi yang baik dengan banyak petani di Baroni Kufstein. Yang perlu dilakukan Berengar hanyalah duduk santai dan membiarkan bawahannya yang kompeten menyebarkan inovasi industri dan pertanian yang telah ia rintis. Selama sisa bulan itu, ia akan menghabiskan waktu dan energinya untuk meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan dengan penduduk setempat. Sisa malam itu, ia akan kembali ke kastil, mandi, dan beristirahat dengan nyenyak. Tentu saja itu rencananya, tetapi seperti kemarin, begitu ia memasuki gerbang kastil, Henrietta berlari dan memeluknya, menanyakan keberadaannya. Kakak, kemana kau lari kali ini? Ekspresi khawatir terpancar di wajah Loli kecil itu. Berengar tak kuasa menahan senyum melihat kelucuannya dan mengelus kepalanya. Saya hanya mengunjungi kota itu dan mengenal penduduk setempat, tugas seorang tuan adalah memahami kondisi rakyatnya. Gadis kecil itu tersenyum saat dia merasakan kepalanya ditepuk dan akhirnya melepaskan pegangannya pada kakaknya. Akhirnya kamu tiba juga waktu makan malam. Ayo makan, katanya sambil berjingkrak-jingkrak menuju ruang makan. Berengar mengikutinya, saat melakukannya, ia menyadari kehadiran aneh yang sama seperti yang dirasakannya malam sebelumnya. Mata-mata Lambert semakin ceroboh. Sama seperti malam sebelumnya, Berengar mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan ke ruang makan. Namun, ia tetap mengawasi area yang ia curigai sebagai tempat persembunyian mata-mata itu. Ia tidak ingin disambar petir saat ia lengah. Setelah tiba di ruang makan bersama adik perempuannya, Berengar melihat keluarganya sudah duduk. Mereka tidak menyangka ia akan pulang secepat ini setelah semua rutinitas hariannya beberapa hari terakhir membuatnya sibuk selama jam segini. Meskipun begitu, ia datang tepat waktu untuk pertama kalinya, ibu dan ayahnya senang melihatnya, tetapi Lambert jelas tidak. Setelah duduk di kursi di seberang Lambert, Berengar menatapnya sejenak dengan ekspresi acuh tak acuh sebelum kembali menatap piring di depannya. Tiba-tiba ia mendengar suara penuh kasih sayang ibunya memanggilnya. Jadi, anakku, ku dengar kau akhirnya bertunangan. Berengar hampir tersedak makanannya ketika mendengar kata-kata itu, ia mendongak menatap ibunya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Baru beberapa jam sejak ia membicarakan hal ini dengan ayahnya, dan ia belum sepenuhnya menerima pertunangan itu. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi kesepakatan yang sudah pasti? Apakah ini jebakan dari ayahnya sejak awal? Apakah lelaki tua itu sudah merundingkan pertunangan sebelum mereka berdiskusi? Henrietta menjatuhkan garpunya ketika mendengar kata-kata itu dan menatap Berengar dengan kaget. Kakak laki-lakinya akan menikah. Ia bahkan tak pernah membayangkannya karena kakaknya sudah jauh lebih tua dan masih lajang. Meskipun ia sangat dekat dengan kakak laki-lakinya, ia sama sekali tidak punya pikiran buruk terhadapnya, malah, ia senang akhirnya ada seseorang yang bisa menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Setelah rasa terkejutnya hilang, ia tersenyum pada Berengar dan langsung menanyakan berbagai hal kepadanya. Siapa itu? Apakah dia cantik? Apakah aku mengenalnya? Henrietta melontarkan rentetan pertanyaan kepada Berengar, masih berusaha memahami apa yang terjadi di balik layar. Lambert juga sama terkejutnya, ia tak percaya seorang bangsawan pun di wilayah itu tertarik untuk bertunangan dengan Berengar. Sial, ia telah berusaha keras untuk mencegahnya, siapa yang bertindak tanpa sepengetahuannya, atau sepengetahuan Count of Tyrol. Anak laki-laki itu tak percaya seseorang di County of Tyrol berani membuat Count marah. Lagi pula, keduanya telah bersekongkol melawan Berengar selama beberapa waktu. Ia tak pernah menyangka seorang Count dari wilayah lain akan secara pribadi mengatur pertunangan dengan si brengsek yang merupakan kakak laki-lakinya. Berengar, yang akhirnya tersadar dari keterkejutannya, memelototi ayahnya dengan mengancam, tangannya mengepal saat ia berusaha menahan keinginan untuk memukul baron tua itu karena telah berkomplot melawannya. Namun,
Ia tidak mampu melakukannya dan menenangkan diri, menggertakkan gigi sambil menegur ayahnya atas tindakannya. Ayah, apa yang ayah lakukan? Siegord menatap tajam putranya yang bandel. Sudah terlalu lama ia membiarkan kemalasan anak laki-laki ini. Fakta bahwa ia menunjukkan minat pada lamaran pernikahan itu sudah cukup menjadi alasan baginya untuk menerimanya. Ia tahu dalam hatinya bahwa cepat atau lambat, anak laki-laki itu akan menerima lamaran itu, jadi mengapa ia harus repot-repot membuang waktu dengan perkenalan antara kedua sepupu itu. Anda tampaknya tertarik, jadi saya mempercepat prosesnya dengan menerima persyaratan kaun. Berengar sangat marah, jadi sebenarnya sudah ada syarat-syarat yang ditetapkan, dan ayahnya mengukur seberapa besar minat Berengar untuk menentukan apakah ia harus menerimanya atau tidak. Berengar tertarik, tetapi bukan karena alasan yang diyakini ayahnya. Ia ingin bertemu gadis itu untuk memastikan apakah rencananya akan berhasil atau tidak. Sekarang sudah terlambat, ia sudah bertunangan, dan tak ada yang bisa ia lakukan. Karena tak lagi ingin makan, Berengar merobek serbet dari mantelnya dan melemparkannya ke samping sambil bergegas keluar dari ruang makan. Ia pun tak lagi ingin makan malam bersama keluarganya. Setelah selesai mandi, ia kembali ke kamarnya dan tertidur. Ia tidak akan lagi memikirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Untuk saat ini, ia harus memfokuskan upayanya untuk menjadi lebih kuat. Hanya butuh waktu sekitar sebulan sebelum inovasinya diadopsi sepenuhnya dan diterapkan di Baroni Kufstein. Di sisi lain kastil, sebuah lampu minyak menyala di atas meja di kamar Lambert. Ia sedang menulis surat dengan cepat kepada Pangeran Tyrol. Calon ayah mertuanya meminta bantuannya untuk sekali lagi merencanakan sesuatu yang merugikan saudaranya. Jika saudaranya menikah dan memiliki seorang putra sebelum Lambert dapat menyingkirkannya, rencana mereka akan gagal. Baru setelah minyak dari lampunya habis terbakar, Lambert meletakkan pena bulunya. Dengan menempelkan surat itu pada seekor merpati pos, ia mengirimkan rencana jahatnya ke langit malam dan menuju kediaman pangeran di Innsbruck. Bab 12. Produksi selesai. Bulan demi bulan berlalu, Berengar mendapati dirinya menghabiskan sebagian besar harinya berolahraga, makan sehat, dan berkenalan dengan rakyatnya. Kini, rakyat jelata Kufstein sudah cukup menyadari sifatnya yang rendah hati dan adil. Ia pun menghabiskan sebagian waktu luangnya untuk membantu penduduk desa dalam memenuhi kebutuhan pribadi. Setiap hari untuk makan siang, ia akan makan bersama rakyat jelata di toko roti setempat. Di bawah bimbingannya, para tukang roti dan tukang daging setempat bekerja sama untuk membangun sebuah toko roti lapis lokal yang sukses besar. Berengar harus mengakui, menciptakan roti lapis adalah salah satu ide terbaiknya. Roti lapis adalah pilihan yang murah dan sehat bagi penduduk desa untuk diolah dan dimakan kapanpun mereka punya kesempatan. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak pula ia berkontribusi pada budaya kuliner Kufstein. Ia mengajar para koki membuat schnitzel, spätzle, dan makanan umum Jerman lainnya yang ikonik di kehidupan sebelumnya tetapi belum ditemukan. Ini bukan sekadar soal kemajuan teknologi, ia harus membawa serta era budaya baru jika ingin mencapai tujuannya bagi tanah yang diperintah keluarganya. Selama periode ini, Berengar telah mendapatkan kepercayaan dari para pelayan di kastil dan penduduk desa, bahkan telah mendirikan jaringan mata-mata kecil di tanah milik keluarganya. Jaringan ini sepenuhnya digunakan untuk melawan upaya Lambert untuk mengakhiri hidupnya dan merampas hak kelahirannya, dan dengan demikian, beberapa rakyat jelata menyadari sifat asli putra kedua sang baron. Di depan umum, Lambert tampak seperti orang yang mulia dan saleh, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Lambert sama sekali tidak menyadari bahwa setiap gerakannya telah diawasi oleh rakyat jelata yang dipandang rendah olehnya dan dilaporkan kepada kakak laki-lakinya. Ia mungkin didukung oleh bangsawan setempat, tetapi hanya sedikit yang bisa mereka lakukan ketika rakyat melindungi Berengar. Siapa yang akan meracuni makanannya? Jika para koki yang mengagumi kecintaan Berengar pada seni kuliner adalah mereka yang akan langsung menyajikan makanan ke meja untuk mendengarkan kritik Berengar agar mereka dapat belajar darinya. Di masa lalunya, Berengar telah hidup sendiri selama bertahun-tahun dan memasak untuk dirinya sendiri. Seiring waktu, ia telah menjadi koki yang cukup handal. Meskipun orang-orang yang memasak makanannya jauh lebih berbakat daripada dirinya, mereka kurang memiliki pengetahuan tentang resep dan bumbu yang dibawa Berengar dari kenangan masa lalunya. Sesekali Berengar memeriksa kemajuan yang telah dicapai Gunther dan Ludwig, dan ia puas dengan hasilnya. Kemajuan pada oven sarang lebah, tungku peledakan, dan konverter Bessemer berjalan lancar. Pada akhir bulan, semuanya akan selesai. Hal yang sama berlaku untuk sistem 4 ladang, dengan dukungan Gunther dan reputasi Berengar yang semakin baik, Baron akan mendapatkan panen 4 ladang tahun ini. Menjelang akhir bulan, sang tuan muda merasa semakin sehat dari hari ke hari. Ia tak lagi dihantui garis-garis kekurusan akibat kekurangan gizi yang merusak penampilannya yang tadinya prima. Pipinya yang cekung telah terisi dengan indah dan mempertegas fitur-fiturnya yang memang sudah anggun. Perbaikan kondisinya sungguh luar biasa.
Sungguh menakjubkan apa yang dapat dilakukan diet tinggi protein dan kalsium bagi tubuhnya. Meskipun ia sama sekali bukan binaragawan dan masih mempertahankan penampilan yang sangat ramping, Berengar jelas tidak lagi sakit-sakitan sedikitpun. Tubuhnya tak lagi kurus kering seperti orang tua yang lemah, melainkan bersinar dengan semangat muda. Bahkan ada tanda-tanda otot yang terbentuk di tubuhnya, dan perut six-pack mulai terbentuk perlahan. Kulitnya yang seputih susu tetap anggun, tetapi efek pucat yang tidak sehat telah tergantikan oleh cahaya yang sehat. Terlepas dari semua peningkatan ini, ia masih jauh dari target kebugaran yang ingin dicapainya, tetapi Berengar puas dengan penampilannya saat ini. Ia akhirnya berhasil mengatasi penyakit dan kelemahan seumur hidupnya. Mungkin sekarang ia bahkan bisa mengayunkan pedang dengan benar, meskipun, dengan rencananya untuk inovasi militer, era pedang dan panah akan segera berakhir. Setelah mandi pagi, Berengar memasuki ruang makan untuk menyantap sarapan paginya bersama keluarga tercinta. Namun, Lambert tampak absen dari acara tersebut. Ia pergi ke Innsbruck untuk mengunjungi tunangannya. Hal ini memberi Berengar sedikit waktu istirahat dari intrik-intrik yang terus-menerus ia lakukan secara diam-diam dengan adik laki-lakinya di balik layar. Ia tahu bahwa Lambert sedang merencanakan upaya pembunuhan secara diam-diam dan kemungkinan kunjungannya ke Innsbruck untuk tujuan itu sangat tinggi. Jika Pangeran Tyrol mendukung rencana Lambert untuk menghabisinya, itu bukan pertanda baik. Maka Berengar tak punya pilihan lain, ia harus bertemu tunangannya dan mendapatkan dukungan dari ayah tunangannya, Pangeran Steiermark. Tugas ini telah ia tunda sejak beberapa waktu lalu, terutama karena khawatir akan penampilannya. Ia belum pernah bertemu Adela sejak kecil, karena itu, pertemuan ini akan menjadi pertama kalinya Adela melihat penampilannya saat dewasa, dan ia telah menunggu hasil yang memuaskan. Kesan pertama sangat penting, terutama ketika ia benar-benar perlu meyakinkan ayah gadis itu bahwa ia bukanlah pemuda yang sakit-sakitan, dengan kecerdasan yang biasa-biasa saja, dan sifat pemalas seperti yang dikabarkan. Ia perlu membuktikan bahwa ia sehat, teguh pendirian, dan licik. Jika ia didukung oleh seorang bangsawan yang setara, maka Pangeran Tyrol harus berpikir dua kali untuk membunuh Berengar. Selama Berengar dapat membendung rencana jahat Lambert terhadap mereka yang tinggal di Baroni Kufstein, ia yakin dapat menggagalkan upaya apapun untuk menghabisi nyawa dan warisannya. Namun, pada akhirnya, ia akan membutuhkan solusi yang lebih permanen untuk Lambert dan berbagai rencana jahatnya. Berengar tidak mungkin membiarkan seseorang yang berniat membunuhnya tinggal di wilayah kekuasaannya. Percakapan di meja makan terasa menyenangkan karena ia tak perlu khawatir Lambert akan mencoba memengaruhi pendapat keluarganya tentangnya. Ayahnya sangat bangga dengan hasil latihannya, dan ibunya tak kuasa menahan senyum setiap kali melihat betapa sehatnya bayi laki-lakinya. Di sisi lain, Henrietta dengan riang menikmati makanannya tanpa beban apapun. Berengar sedang menikmati roti lapis sarapan yang terbuat dari roti sourdough panggang, sosis, telur, ham, bacon, dan keju. Itu adalah salah satu sarapan favoritnya di kehidupan sebelumnya, dan sama lezatnya di kehidupan ini. Orang tuanya tidak tahu dari mana ide roti lapis berasal, tetapi mereka juga menikmati inovasi kuliner baru selama sebulan terakhir. Setelah menghabiskan roti lapis dan meneguknya dengan segelas susu, Berengar membicarakan kekhawatirannya dengan ayahnya. "Ayah, aku rasa sudah waktunya aku bertemu Adela. Kami sudah resmi bertunangan hampir sebulan, dan aku belum melihat wajahnya." Siegor tersenyum, ia tahu putranya akan segera menanyakan hal itu, alasan ia tidak menegaskan mereka bertemu lebih awal adalah karena ia juga memiliki kekhawatiran yang sama dengan Berengar atas kemunculan anak laki-laki itu sebelumnya, tetapi itu bukan lagi faktor. Sejujurnya, ia telah menerima beberapa surat yang meminta kehadiran putranya, yang ia tunda untuk membalasnya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan surat terakhir. Rupanya, gadis kecil itu bosan menunggu Berengar mengabulkan permintaannya untuk bertemu dan telah berangkat ke Kufstein untuk memaksa bertemu dengan tunangannya. Ia belum memberitahu putranya tentang hal ini, dan ia merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Soal itu, sepertinya sepupu kecilmu terlalu bersemangat untuk bertemu denganmu, dan dia sudah berangkat ke Kufstein. Dia seharusnya tiba besok pagi. Berengar tersenyum, ia sungguh tak menyangka hal ini, tetapi ia menyukai tekad gadis kecil itu. Mungkin mereka memang bisa akur. Namun, ia tak yakin apa persamaannya dengan seorang gadis berusia 12 tahun. Meskipun begitu, ia senang mendengar kabar itu, ia tak perlu menunggu 2 minggu untuk bertemu gadis itu, juga tak perlu pergi jauh-jauh ke Graz, ibu kota Steiermark dan kediaman kontenya. Bagus, itu sesuai dengan rencanaku untuk beberapa hari ke depan. Siegord mengendurkan bahunya dan mendesah setelah mendengar jawaban Berengar, ia pikir anak laki-laki itu akan kecewa dengan kabar tersebut. Lagi pula, ia telah bereaksi begitu keras terhadap pertunangan itu sehingga ia takut anak laki-laki itu akan melakukan sesuatu yang bodoh dalam upaya untuk memutuskannya. Meskipun demikian, putranya tampaknya telah menerima pertunangan itu.
Siegor tidak tahu bahwa satu-satunya alasan Brengar menerima gagasan itu adalah karena ia perlu meminjam kekuatan Pangeran Steiermark untuk mengganggu rencana jahat Lambert. Brengar masih tidak senang dengan pertunangan itu, tetapi keadaan memaksanya. Jika ia harus mendekati seorang gadis muda untuk memastikan keselamatannya, ia akan melakukannya. Untungnya keduanya baru akan menikah setelah gadis itu berusia 16 tahun, usia yang dapat diterima oleh Brengar. Tak satu pun dari kedua pria itu tahu bahwa gadis itu datang lebih awal dan sudah berada di perbatasan Baroni. Tak lama lagi pasangan itu akan bertemu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Namun, karena mereka tidak tahu, Brengar tetap melanjutkan rencananya untuk hari itu. Ludwig seharusnya sudah menyelesaikan proyek itu sekarang, dan karena itu, setelah selesai makan dan dipersilakan pergi, Brengar pergi ke kota dan mengunjungi area tempat Ludwig membangun perangkat-perangkat itu. Sambil menatap serangkaian tungku sarang lebah yang sudah menyala, memasak batu bara yang ditambang dari pegunungan menjadi kokas, senyum lebar tersungging di wajah Brengar. Sementara Brengar terkagum-kagum pada sektor industri kecil yang tumbuh pesat selama sebulan terakhir, Ludwig menyelinap ke belakang tuan muda itu dan menepuk pundaknya. Tuanku, seperti yang Anda lihat, kami telah menyelesaikan desain Anda dan telah memulai proses pembuatan baja gelombang pertama. Brengar memandang ke sektor industri kecil yang dibangun di tepi sungai dan melihat bahwa tanur sembur, yang digerakkan oleh kincir air, sudah memproduksi besi kasar. Tungku sarang lebah menghasilkan kokas, yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar tanur sembur untuk menghasilkan besi kasar cair, yang kemudian dikirim ke konverter besemer untuk menghasilkan baja. Semuanya berjalan lancar seperti mesin yang diminyaki dengan baik, tak lama lagi mereka akan memproduksi baja pertama mereka, yang bisa mereka jual ke Innsbruck dengan harga yang sangat mahal. Setelah keuntungannya terkumpul, ia akan menginvestasikannya ke sektor pertambangan di Baroni yang kecil itu dan benar-benar memulai produksi baja skala besar. Brengar tersenyum sambil menepuk punggung Ludwig sebagai isyarat ramah. Ludwig, sahabatku, kau benar-benar telah mengalahkan dirimu sendiri. Kedua pria itu saling tersenyum sambil menatap dalam diam, mengamati operasional sektor industri semi-modern yang telah mereka ciptakan bersama. Meskipun mereka tidak tahu apa-apa. Pada hari ini di tahun Tuhan kita 1417, tanggal 2 April menandai hari ketika Brengar akan dikenal oleh musuh-musuhnya sebagai tiran baja. Bab 13. Putri Pangeran tiba. Adela menatap keluar jendela kereta kuda mewahnya, dijaga oleh rombongan ksatria milik ayahnya. Rambut pirang keemasannya yang diikat twintail berkilau di bawah sinar matahari yang menyinari wajahnya, mempertegas kecantikan alami mata safirnya yang mempesona. Meskipun usianya baru 12 tahun, ia tampak anggun mengenakan gaun panjang biru muda yang dikenakannya. Bentuk tubuh jam pasirnya yang sempurna semakin sempurna seiring bertambahnya usia. Setetes keringat mulai mengucur dari bahunya yang seputih susu saat ia mengipasi dirinya dengan kipas tangannya yang indah. Ia telah menempuh perjalanan yang jauh untuk memasuki Baroni yang rendah ini. Adela von Gratz adalah putri ketiga Count Otto von Gratz, yang merupakan Count Steiermark. Bertentangan dengan keinginannya, ia telah ditunangkan dengan sepupunya yang sakit-sakitan, yang pada pertemuan terakhir mereka tampaknya berada di ambang kematian. Entah bagaimana, Brengar berhasil melanjutkan hidupnya hingga usia 20 tahun. Ia tak menyangka bagaimana seorang pemuda yang rapuh dan tak sehat bisa bertahan hidup selama ini. Namun, karena itu, ia sangat marah kepada ayahnya yang telah memanfaatkannya untuk mendapatkan saham di tambang besi Kufstein yang kaya. Sebagai seorang gadis, ia tak lebih dari sekadar alat bagi keluarganya untuk mengamankan aliansi, dan ia tak puas dengan keadaan hidupnya yang seperti ini. Meskipun demikian, ia harus menuruti keinginan keluarganya, dan karena itu ia menuntut untuk bertemu dengan pria yang kelak akan menjadi suaminya. Namun, yang membuatnya kecewa, permintaannya untuk bertemu terus tertunda. Selama sebulan penuh, ia harus menanggung perilaku ini hingga ia meninggalkan rumah dan menjelajahi seluruh kadipaten Austria untuk bertemu dengannya. Dari sudut pandangnya, perilaku Brengar dan keluarganya sungguh tidak pantas. Jelas, ada yang salah dengan kesehatannya, jika tidak, mengapa keluarganya terus menunda kunjungannya. Jika ia memang sakit parah dan tidak dapat bepergian, ia akan meyakinkan ayahnya untuk membatalkan pertunangan. Tak heran jika Brengar berusia 20 tahun dan masih belum menikah. Ketika memasuki desa Kufstein, ia memperhatikan asap mengepul di udara, dan awalnya mengira telah terjadi kebakaran. Namun, yang mengejutkannya, para petani berbondong-bondong menuju area berasap itu seolah-olah sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Karena penasaran dengan apa yang bisa menarik perhatian begitu banyak orang biasa, wanita muda itu memerintahkan kusir kereta kudanya untuk mendekati area tersebut dan melihat apa yang menyebabkan keributan itu. Setelah keluar dari kereta dan memasuki sektor industri yang baru saja dibangun, matanya tidak tertarik pada mesin aneh yang mengepulkan asap, melainkan pada seorang pemuda jangkung dan tampan dengan rambut pirang keemasan yang disisir ke belakang, dan mata safir yang sangat cocok dengan matanya.
Meskipun pakaiannya mewah, pria itu berdiri di samping seorang petani biasa yang keduanya tersenyum lebar. Wanita muda itu sama sekali tidak memperhatikan petani di sebelah pemuda tampan yang langsung dikenalinya meskipun sudah bertahun-tahun sejak pertemuan terakhir mereka. Dia mengungkapkan ketidakpercayaannya dengan lantang saat pipinya memerah saat melihat sepupunya yang lebih tua yang menjadi sangat tampan sejak terakhir kali dia melihatnya. Berengar. Meskipun menyuarakan pikirannya, ia tetap tak terdengar oleh putra baron yang sibuk dengan mesin-mesin di hadapannya. Tak lama kemudian, Besemer yang telah dikonversi itu membuang muatan baja cairnya ke pabrik kecil, tempat baja tersebut diproses lebih lanjut menjadi ingot. Terak, yang dihasilkan sebagai produk sampingan, diangkut dan diubah menjadi pupuk fosfat di bawah instruksi Berengar. Adela terhanyut dalam trans dan tak mendengar sepatah kata pun yang terucap dari bibir Berengar, tubuhnya bergerak sendiri saat semakin mendekati Berengar. Yang masih belum menyadari kehadiran sekelompok satria yang membuka jalan bagi putri sang pangeran. Ludwig, kamu tidak mengecewakan. Dengan baja ini, kita bisa menggunakan keuntungannya untuk mengoperasikan tambang dengan kapasitas penuh. Kita seharusnya bisa memproduksi baja dalam jumlah melimpah dalam setahun. Namun, sebelum Ludwig sempat menanggapi pujian Berengar, perhatian sang bangsawan muda teralih pada gadis yang menghampirinya dan para kesatria yang melindunginya. Ia tak bisa menjelaskan alasannya, tetapi ia merasa seperti mengenal gadis muda nan cantik ini entah dari mana. Ia langsung menyadari pipinya yang memerah dan tatapan terpesona yang diberikan gadis itu kepadanya saat gadis itu dengan malu-malu mengalihkan pandangannya dari Berengar, dan ke arah tanah. Gadis itu menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya. Berengar, apakah itu kamu? Rupanya, dia memang mengenal gadis muda ini, tetapi dia tidak dapat menyebutkan siapa orangnya. Dia merasa tidak pantas untuk bertanya, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain karena dia tidak dapat mengingat sepenuhnya identitas gadis itu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Adela langsung merasa hatinya membesar 3 kali lipat saat melihat Berengar, lalu jatuh ke jurang ketika Berengar tak mengenalinya. Si brengsek ini sudah begitu tampan, tapi tetap saja ia tak mengenali wajahnya yang cantik. Ada apa dengan kepalanya yang tebal itu? Meskipun hatinya sedang marah, Adela tetap tersenyum dan bersikap anggun saat membungkuk di hadapan Berengar. Ini aku Adela, tunanganmu. Berengar terkejut, ia tak menyangka kedatangannya hari ini. Ia yakin ayahnya sudah memberitahunya bahwa ia akan datang besok. Sialan, apa rubah tua licik itu benar-benar menjebaknya lagi. Ia kembali marah pada ayahnya, namun, ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Di hadapannya berdiri tunangannya, yang sejujurnya telah berkembang pesat, dalam beberapa tahun ia pasti akan menjadi wanita yang memukau. Meskipun begitu, terlepas dari potensi kecantikannya, ia tidak benar-benar tertarik padanya, lagi pula, ia masih gadis muda, dan belum menjadi wanita dewasa. Namun, ia tersenyum setelah mengetahui bahwa tunangannya akan tumbuh menjadi wanita yang memukau. Setelah menenangkan diri, dan menyesuaikan diri dengan situasi yang disuguhkan Berengar sebagai bangsawan sejati. Sejujurnya, Berengar hampir tidak punya pengalaman memikat lawan jenis, jadi ia hanya mengandalkan satu sumber pengetahuannya yang tak terbantahkan, yang menjelaskan cara memikat hati seorang gadis muda. Sumber itu jelas dari banyak manga shoujo yang pernah dibacanya di kehidupan sebelumnya. Tanpa rasa malu, ia meniru tingkah laku seorang tokoh dari manga acak dalam ingatannya, yang kebetulan adalah seorang pangeran. Maaf, Nyonya. Saya tidak mengenali Anda. Terakhir kali saya melihat Anda masih anak-anak. Sekarang Anda telah menjadi wanita muda yang luar biasa. Ia meringis dalam hati melihat aktingnya, tetapi jika ada satu hal yang diajarkan manga shoujo kepadanya, itu adalah jika kau ingin memenangkan hati seorang gadis muda, kau harus tampan dan menawan, dan inilah satu-satunya cara yang ia tahu untuk bersikap menawan. Jika Berengar ingin pertunangan ini berhasil, setidaknya ia harus membuat gadis itu merasa tertarik. Itu berhasil dengan sempurna, Adela benar-benar terpikat oleh penampilan tampan dan akting menawan Berengar. Ia benar-benar lupa akan kemarahan yang ia rasakan beberapa waktu lalu ketika Berengar tidak mengenalinya. Ludwig, yang menyaksikan pertunjukan romantis murahan itu, berusaha menahan tawa saat menyaksikan penampilan anak laki-laki itu. Beruntung bagi Berengar, gadis ini masih anak-anak dan mudah terjerumus dalam kebohongan semacam itu. Namun, semakin lama ia berdiri di sana menonton, semakin ia menyadari bahwa ia tak lagi dibutuhkan dan menepuk bahu Berengar. Anda tidak perlu khawatir, tuanku, saya bisa menangani sisanya sendiri. Mengapa Anda tidak mengajak pacar Anda keluar untuk makan sandwich? Berengar menatap Ludwig dengan penuh kasih sayang, keduanya tahu bahwa Berengar lebih tertarik untuk tinggal dan mengawasi produksi baja dan terak, tetapi ia dibatasi oleh kewajiban mulianya. Oleh karena itu, Ludwig memberinya alasan yang masuk akal untuk meninggalkannya. Jika kau bersikeras, aku serahkan saja urusanmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Adela menatap Berengar dengan penuh minat, meskipun putra seorang baron, ia memperlakukan para petani hampir setara.
Ia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Meskipun kebanyakan bangsawan akan mengejeknya karena perilaku seperti itu, ia merasa percakapan ramah antara kedua kenalan itu cukup menawan. Berengar mengulurkan tangannya agar wanita muda itu berpegangan, dan wanita itu menerimanya sementara pasangan itu berjalan menuju pusat kota dengan senyum di wajah mereka. Selama perjalanan menuju toko roti lapis, Berengar menyempatkan diri untuk menyapa penduduk setempat yang lewat. Ia tampak akrab dengan banyak penduduk biasa, dan mereka, tentu saja, menyapanya dengan hormat yang sepantasnya. Adela semakin penasaran tentang hubungan Berengar dengan rakyat jelata. Mereka tidak takut padanya, juga tidak terintimidasi oleh posisinya. Sebaliknya, mereka dengan senang hati menghampiri dan mengobrol dengannya, dan juga dengannya. Ia tidak terbiasa dengan suasana ramah seperti itu, di wilayah kekuasaan ayahnya, para petani selalu menjauhi kaum dan keluarganya, tidak pernah berkontak mata dengan mereka. Rasanya seolah ia telah melangkah ke budaya yang sama sekali berbeda. Seorang wanita bahkan menghampiri pasangan itu dan memberikan setangkai mawar kepada Berengar untuk diberikan kepada wanita muda di sebelahnya. Semua rakyat jelata dapat melihat dari cara berpakaian Adela bahwa ia jelas seorang bangsawan. Karena cara ia bergantung pada Berengar, kemungkinan besar mereka telah bertunangan, karena itu, rakyat jelata memperlakukannya dengan martabat dan rasa hormat yang tulus seperti yang mereka berikan kepada Berengar, yang telah menghabiskan begitu banyak waktu membantu mengembangkan kota selama sebulan terakhir. Sesampainya di toko roti lapis, Berengar telah mendekati seorang wanita berusia 30-an yang sedang berada di konter dan mengelola toko roti tersebut selama suaminya tidak ada. Namanya Helga, dan ia adalah istri seorang tukang roti setempat. Ia membantu suaminya mengelola toko roti dan toko roti lapis yang dimiliki bersama oleh tukang roti dan tukang daging setempat. Dia melihat Berengar berjalan melewati pintu masuk toko dengan seorang gadis muda yang cantik di tangannya dan tersenyum pada pasangan itu. "Tuanku, Anda menghormati kami dengan kehadiran Anda." Berengar tersenyum membalas dan memesan makanan untuk dirinya dan Adela. "Helga, 2 seperti biasa, tolong." Helga langsung bekerja sambil menyiapkan makanan, tetapi tidak sebelum mencuci tangannya. Saat itu, seluruh desa sudah menyadari kebiasaan sehat Berengar dan mulai mengadopsi cara-cara bersihnya. Setelah menyajikan 2 roti lapis, masing-masing dengan segelas susu segar, Berengar membayar wanita itu dengan fenik putih yang nilainya lebih dari seluruh makanan. "Simpan kembaliannya," katanya sambil tersenyum dan membawa makanan serta gelas ke meja di luar restoran. Mengingat saat itu sedang musim semi di pegunungan Austria, cuacanya sangat cocok untuk duduk di luar dan makan malam. Adela tidak mengatakan sepatah kata pun selama mereka berjalan, ia mengamati perilaku Berengar yang jauh dari apa yang ia harapkan dari seorang bangsawan yang terkenal pemalas, licik, dan sakit-sakitan. Ia sama sekali tidak seperti rumor yang beredar. Jelas, seseorang mengarang kebohongan tentangnya untuk merusak reputasinya. Ia tak akan pernah percaya bahwa kepribadiannya telah berubah dalam semalam karena pengalaman mendekati kematian. Sebagai seorang wanita bangsawan yang terhormat, ia bingung karena tidak adanya peralatan makan, bagaimana tepatnya ia akan menyantap hidangan yang disebut roti lapis oleh penduduk setempat ini. Berengar tersenyum padanya saat ia menatap hidangan itu dengan saksama, senyum menawannya hampir membuatnya linglung lagi. "Ada apa? Kamu tidak suka? Kamu bahkan belum mencobanya." Wanita muda itu kesulitan menemukan kata-katanya sambil menatap wajah Berengar yang tersenyum menawan. Akhirnya, ia berhasil menemukan kata-katanya. "Tidak ada peralatan makan." Berengar terkekeh karena ia lupa akan keengganan para bangsawan terhadap perilaku rakyat jelata. Maka ia memutuskan untuk memberi contoh dengan meraih roti lapis ayam panggang dengan tangannya dan menggigitnya. Ekspresi wajah Adela sungguh tak ternilai, seolah-olah ia sedang menatap orang barbar, tak mungkin ia akan bersikap sekasar itu. Namun, setelah beberapa saat memperhatikan Berengar melahap roti lapis dengan senyum puas di wajahnya, ia tak kuasa menahan godaan untuk mencicipinya. Karena itu, ia memegang roti lapis itu dengan tangan mungilnya dan menggigitnya sedikit. Hal itu hampir membuat Berengar tersedak makanannya karena tertawa, gadis ini terlalu manis. Dalam beberapa hal, ia mengingatkannya pada Henrietta yang sedikit lebih tua. Kilauan di mata Safir Adela yang berkilauan menyala saat ia mencicipi roti lapis itu, ia belum pernah makan yang seperti ini sebelumnya. Sejujurnya, seni kuliner abad pertengahan sangat kurang, ia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengajari para koki di istananya, serta penduduk setempat, cara membuat hidangan-hidangan dasar dari kehidupan sebelumnya. Setelah beberapa saat, ia menyadari Berengar sedang memperhatikannya dan merasa malu. Namun, ia tak bisa berhenti memakan roti lapis itu. Baru setelah menghabiskan semuanya, ia mempertanyakan tatapan Berengar. "Apa yang kamu lihat?" Berengar terkekeh kecil, "Wanita, tidak peduli zaman apa mereka berada, tetaplah sama. Aku cuma berpikir kamu imut, itu saja." Seketika seluruh wajah gadis itu memerah saat suara pria itu terngiang-ngiang di kepalanya berulang kali.
Ia tak menyangka pria itu akan berkata seperti itu. Otaknya hampir terbakar sendiri memikirkannya. Apa pria itu tak tahu malu? Padahal bukan berarti ia tak suka pujian itu. Baru setelah mereka berdua selesai makan, Berengar menyinggung kewajiban mulia yang harus dipenuhi. Baiklah, kurasa kita harus mengunjungi ayahku agar kau bisa memberi penghormatan. Tuhan tahu dia akan marah karena kau memasuki wilayahnya dan tidak memberi penghormatan saat masuk. Hal ini menyadarkan gadis itu dari lamunannya karena ia segera menyadari bahwa ia telah gagal mengikuti etiket dasar bangsawan. Ia hampir menamparkan dirinya sendiri karena mengikuti rasa ingin tahunya alih-alih mematuhi jadwal. Ngomong-ngomong, Berengar memutarbalikkan fakta, ia mungkin telah menghina otoritas Baron dengan melakukan itu. Gadis kecil itu sama sekali tidak tahu bahwa Berengar sedang mengerjainya. Tentu, jika bangsawan lain yang memasuki wilayah kekuasaan ayahnya dan tidak memberi hormat, Baron pasti akan murka, tetapi ini adalah keponakannya sekaligus tunangan putranya. Ia akan dengan mudah memaafkannya karena mempermainkan Berengar saat kedatangannya, terutama karena memang itulah tujuan kunjungannya sejak awal. Siegor pasti senang mengetahui bahwa mereka berdua akur. Namun, gadis itu mulai gemetar ketakutan ketika menyadari dosa besar yang telah diperbuatnya. Ia tidak mengenal pamannya dengan baik, ibunya jarang membicarakannya. Ia takut akan ada pembalasan atas perbuatannya. Melihat ekspresi ketakutan di wajah gadis kecil itu, Berengar meraih tangannya dan menenangkannya. Hei, nggak perlu takut begitu, aku cuma bercanda. Ayahku nggak akan marah sama kamu karena seharian bareng aku. Percayalah, kalaupun dia marah, aku yang bakal disalahkan. Mengingat akulah yang ngajak kamu makan siang. Gadis kecil itu menyeka air mata yang menggenang di mata safirnya yang lembut dan terisak pelan. Benarkah? Berengar mengangguk, mungkin ia seharusnya tidak bercanda seperti ini pada anak-anak. Lagi pula, kewajiban dan etiket yang mulia mungkin menakutkan bagi gadis muda seperti dirinya. Jika ia berbuat salah, bukan hanya kesejahteraannya yang akan terpengaruh, tetapi juga kesejahteraan keluarganya. Setelah menyeka air matanya, Adela bangkit dari tempat duduknya dan bertanya kepada Berengar. Baiklah, apa yang kita tunggu? Setelah itu, pasangan yang bertunangan itu menuju kastil, rombongan kesatrianya mengikuti dari kejauhan. Mereka tahu jika mereka mengikuti wanita muda mereka sedekat itu pada kencan pertamanya, dia akan marah besar, karena itu, mereka tetap tinggal, mengawasi keselamatannya dari jarak yang cukup dekat sehingga jika terjadi masalah, mereka dapat memenuhi tugas mereka. Tentu saja, hal itu tidak akan pernah terjadi di kota yang menganggap Berengar sebagai pilar masyarakat dan bukan hanya putra Baron. Bab 14. Malam yang indah. Berengar memasuki aula utama kastil sambil memegang tangan Adela, pipinya memerah karena malu sepanjang waktu saat ia bersembunyi sedikit di belakang punggung Berengar, menatapnya dari belakang. Ia tidak menyangka hari itu akan berakhir seperti ini. Namun, ia senang. Ia pasti akan sangat marah jika Berengar benar-benar seperti yang dirumorkan. Duduk di kursi kekuasaan kerajaan adalah Baron Siegord von Kufstein dengan ekspresi tegas di wajahnya. Ia tidak menyangka keponakannya akan datang besok, namun kini ia sudah berdiri di hadapannya. Dengan segala kerumitan ini, ia pasti perlu mengadakan pesta malam ini untuk menyambut seorang wanita muda dengan jabatannya ke wilayah kekuasaannya yang rendah. Siegord bukanlah orang bodoh, dan ia tahu mengapa iparnya, Pangeran Steiermark, mengajukan lamaran ini. Terlepas dari niat tersembunyi sang pangeran, memandang rendah Adela, dan bagaimana perilakunya, ia sudah tahu bahwa ini adalah pasangan yang cocok. Ketika tatapan dingin Baron mendarat pada Adela, ia sedikit menggigil, yang tak luput dari perhatiannya. Namun, dengan dukungan dari Berengar, ia memenuhi kewajiban mulianya dengan membungkuk di hadapan pamannya dan memberi salam hormat. Lagi pula, sudah cukup lama sejak terakhir kali ia bertemu pria itu. Lady Adela von Gratz menyampaikan rasa terima kasihnya atas keramah tamahan yang diberikan selama kunjungannya. Berengar juga membungkuk di hadapan ayahnya, meskipun menjadi putra lelaki tua itu, ia tetap harus menunjukkan rasa hormat terhadap kedudukan ayahnya. Duduk di sebelah Siegord adalah istrinya Gisela yang memiliki ekspresi yang jauh lebih hangat di wajahnya daripada suaminya. Ia mengamati calon menantunya dengan saksama. Meskipun ia merasa Adela masih agak muda, Barones yang sudah dewasa itu tetap mengangguk setuju. Gadis itu benar-benar seorang wanita muda yang pantas untuk putra kesayangannya. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa kasihan pada Lambert, yang tunangannya adalah seorang bocah nakal yang merasa berhak dan sadis yang mendapatkan kesenangan dari mempermalukan bocah lelaki itu. Perilaku seperti itu telah berevolusi dari rasa superioritas bocah nakal yang tidak pantas. Tidak diragukan lagi itu akan menjadi pernikahan yang sulit bagi putra kedua Gisela. Namun, perasaan yang ia peroleh dari perilaku adalah memberi ibu yang penyayang itu banyak keyakinan akan kebahagiaan anak sulungnya di masa depan.
Sejujurnya, Berengar lebih suka bekerja keras menyusun rencananya untuk masa depan industri dan pertanian. Namun, membangun hubungan dengan kaum bangsawan sangat penting bagi strategi diplomatiknya saat ini. Ia mungkin aman berada di wilayahnya sendiri berkat perlindungan yang diberikan rakyat. Namun, jika ia bepergian keluar perbatasan Kufstein, ia mungkin akan diincar oleh sekutu saudaranya. Berhubungan baik dengan tunangannya, yang ayahnya adalah seorang komte yang berkuasa, memberinya tingkat keamanan yang diperlukan untuk mencegah mereka yang berada di posisi serupa. Siegord mengamati dengan saksama hubungan antara putra dan keponakannya. Rupanya, keduanya telah menghabiskan waktu bersama sore ini. Meskipun bertentangan dengan etika umum, ia bisa memaafkan gadis muda itu karena telah terikat dengan Berengar. Akhir-akhir ini, putranya memiliki aura karisma yang sangat kurang sebelumnya. Anak laki-laki itu tampak jauh lebih ramah daripada sebelumnya. Sungguh, Siegord tidak tahu apa yang menginspirasi perubahan perilaku putranya baru-baru ini, tetapi ia bersyukur atas apapun penyebabnya. Sekarang, andai saja Berengar bisa bergaul dengan bangsawan setempat seperti halnya dengan rakyat jelata. Meskipun gadis itu kurang sopan, Baron tua itu tetap akan membahas masalah itu karena ia ingin menilai karakter gadis itu. Setelah berdeham, Siegord menyipitkan mata ke arah gadis muda itu. Sambil berdiri dari kursi kekuasaannya, ia mulai berbicara dengan suara tegas. Sepertinya kau dan putraku sudah saling kenal. Katakan padaku, apakah ini sebabnya kau tidak segera datang dan memberi hormat kepadaku, penguasa negeri ini? Adela langsung tersentak mendengar kata-kata pamannya dan menatap Berengar meminta bantuan. Begitu ia melakukannya, Siegord memukul sandaran tangan kursi dengan tinjunya, suaranya meninggi. Jangan mengalihkan pandangan dariku saat aku berbicara denganmu. Jawab pertanyaannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata gadis muda itu, yang segera disekanya, sambil terisak-isak sambil menanggapi permintaan Baron. Maaf, aku tidak bermaksud. Melihat ekspresi di wajah gadis malang itu, Berengar tak sanggup lagi menghadapi cobaan ayahnya. Ia meraih Adela dan menariknya ke dalam pelukannya sambil menegur ayahnya. Ayah, tidakkah menurutmu nada bicaramu itu agak kasar? Lagi pula, kalau ada yang harus disalahkan, itu akulah yang mengajaknya makan siang sebelum bertemu denganmu. Gadis muda itu menatap Berengar dengan kehangatan di mata safirnya, air mata masih mengalir di wajahnya yang seperti boneka. Ia sedikit terkejut karena Berengar menepati janjinya dan melindunginya dari amarah ayahnya. Hingga saat ini, ada sedikit kecurigaan di hatinya bahwa Berengar hanya berpura-pura dan jauh di lubuk hatinya, ia memang seorang pemalas seperti rumor yang beredar, meskipun ia telah sehat. Pada akhirnya, Berengar memang seperti yang ia tampilkan. Hal ini sebagian besar memang benar, meskipun berpura-pura menawan berdasarkan karakter Soujo pada umumnya, ia kurang lebih berbicara dari hati, dan tindakannya di sekitar kota benar-benar tulus. Ketika melihat putranya membela gadis yang menjadi tunangannya, ekspresi tegas Siegord berubah menjadi senyuman hangat saat ia mencoba menenangkan gadis itu dan putranya. Maaf, Adela, aku agak kasar. Aku hanya ingin menilai karaktermu, kuharap kau bisa memaafkanku. Gadis muda itu menyeka air matanya yang akhirnya mulai mengering, lalu menelan ludahnya yang berlebih. Perlahan ia mulai mengerti mengapa Baron mengujinya seperti itu. Jelas, orang tua yang penuh kasih itu ingin tahu apakah Adela akan mengalihkan tanggung jawab kepada putra mereka atau tidak. Meskipun Berengar sendiri yang bertanggung jawab, jika Adela telah melimpahkan tanggung jawab itu kepada Berengar sebelum Berengar sempat melakukannya, itu akan menjadi tindakan yang sangat tidak hormat kepada Berengar dan ayahnya. Jelas, Siegord dan istrinya sangat protektif terhadap putra sulung mereka. Setelah mendapatkan kembali penampilannya yang berwibawa, wanita muda itu menerima permintaan maaf pamannya dengan anggun. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Paman. Anda hanya melindungi putra dan ahli waris Anda. Setelah mengatakan itu, senyum di wajah Siegord dan Gisela membaik. Lebih lanjut, wanita muda ini jauh lebih cocok menjadi istri daripada perempuan jalang yang telah mereka jual untuk putra kedua mereka. Beberapa bulan lagi Lambert akan menikah, dan nasibnya akan ditentukan. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, menolak tuan mereka karena mereka tidak menyukai putrinya adalah tindakan yang tidak bijaksana. Jika hubungan mereka berdua dapat memperbaiki hubungan antara kedua keluarga, maka biarlah. Entah mengapa, Lambert tampaknya tidak keberatan dengan kekerasan yang dialaminya di tangan tunangannya. Siegord berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Adela, lalu menyapanya dengan tangan terbuka. Selamat datang di rumah sederhanaku, kuharap kau merasa nyaman selama menginap. Mengetahui bahwa gadis itu berasal dari keluarga kaya, Baron yang rendah hati itu tak mungkin percaya bahwa gadis itu akan senang dengan penginapan sederhana di wilayahnya. Ia tak tahu bahwa gadis muda itu telah jatuh cinta pada kota tua yang asri, tempat penduduk setempat begitu ramah, dan budaya kulinernya unik. Adela sangat menyukai roti lapis yang ia cicipi sebelumnya.
Saat ia makan malam di pesta itu, ia tak akan pernah ingin meninggalkan wilayah Baron yang sederhana itu. Namun, untuk saat ini, keluarga itu hanya berbasa-basi, mengenang beberapa tahun terakhir. Adela khususnya tertarik pada bagaimana Berengar bertransisi dari seorang bangsawan muda yang lemah, malas, dan picik menjadi pria seperti sekarang ini. Ketika ia mengetahui bahwa transformasi ajaib itu baru dimulai sebulan yang lalu, ia tak percaya. Apakah pria di hadapannya benar-benar bangkit setelah pengalaman mendekati kematian? Jika Berengar tidak mengonfirmasinya sendiri, ia tak akan pernah percaya pada bibi dan pamannya. Akhirnya, meja telah disiapkan, dan pesta pun dimulai. Adela duduk di sebelah Berengar, yang duduk di tempatnya yang biasa. Satu-satunya anggota keluarga yang hilang adalah Lambert, yang tidak luput dari perhatian Adela. Ketika mendengar Lambert mengunjungi tunangannya, ia terkejut dengan kebetulan tersebut. Ia tidak pernah menyangka kedua putra von Kufstein akan pergi bersama tunangan mereka secara bersamaan. Namun, pikirannya tentang putra yang hilang itu sirna ketika ia mencium aroma makanan yang disajikan di meja oleh para pelayan. Adela belum pernah melihat masakan semewah ini sebelumnya. Berengar telah menginstruksikan para koki untuk mengerahkan segenap kemampuan mereka dalam resep-resep baru. Schnitzel, Spätzle, Wurst, Rouladen, Sauerbraten, semua hidangan pokok Jerman dari dunia Berengar sebelumnya, tersaji di atas meja. Semua kecuali satu, hidangan yang paling diinginkan Berengar sebagai lauk untuk Jaeger Schnitzelnya, panekuk kentang. Terkutuklah nasibnya karena terlahir ke dunia ini seabad terlalu dini untuk menemukan kentang. Itulah yang awalnya dipikirkan Berengar dalam hati saat ia meratapi ketiadaan kentang dalam hidangan favoritnya. Namun, ia bersyukur masih hidup. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ketika ia kaya nanti, ia akan menyewa armada penjelajah untuk menjelajahi dunia baru dan membawakannya kentang. Persetan dengan suku Aztek dan cadangan emas mereka yang besar, ia membutuhkan kentang. Meskipun keluarganya sudah terbiasa menyantap hidangan lezat seperti itu selama sebulan terakhir, mata Adela berbinar-binar penuh kegembiraan saat ia mencicipi hidangan lezat itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bagaimanapun, ketika ia akhirnya pulang, ia harus membawa resep-resep ini untuk diberikan kepada juru masak ayahnya. Meskipun ia sangat gembira dengan hidangan lezat itu, ia tetap menyantapnya dengan anggun dan sopan seperti yang seharusnya dilakukan seorang wanita muda di posisinya. Setelah menikmati hidangan malam itu, keluarga itu akhirnya berpisah. Henrietta ditugaskan untuk mengantar Adela ke kamarnya. Gadis muda itu juga mendesak calon adik iparnya untuk mandi sebelum tidur. Awalnya, perempuan muda itu menolak karena tak menemukan alasan, tetapi kegigihan seorang gadis yang lebih muda darinya memang tak bisa ia hindari. Setelah mandi bersama dalam keheningan yang canggung, Adela akhirnya sampai di kamarnya untuk beristirahat. Sambil berbaring tengkurap dan memeluk bantalnya dalam balutan gaun tidur biru muda, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan tindakan Berengar sepanjang hari. Gadis itu pun tertidur tak lama kemudian dengan senyum penuh kasih di wajahnya. Di sisi lain, Berengar begadang semalaman, bekerja keras di kamarnya menyusun rencana perluasan tambang. Ada juga masalah lain yang ingin ia tangani secepat mungkin, industri tekstil. Tidak seperti Adela, ia tidak memikirkan hari yang telah dilaluinya, sebaliknya, pemuda itu memikirkan rencananya untuk wilayah keluarga. Akhirnya, setelah menyusun beberapa dokumen dan cetak biru, Berengar mematikan lampu minyak yang menjadi penerangan, dan tertidur, satu-satunya yang ada di benaknya adalah hidangan lezat yang ia santap malam itu dan ketiadaan panekuk kentang sama sekali. Tuan muda itu sama sekali tidak tahu bahwa Adela telah jatuh cinta padanya. Bab 15. Kekayaan yang tak terbayangkan. Ketika fajar menyingsing di lembah yang subur, Berengar kembali terbangun untuk memulai latihan hariannya. Bukan berarti ia tak perlu menjaga kesehatannya, hanya karena kini ia sudah menjadi pemuda yang sehat. Ia memulai rutinitasnya dengan serangkaian push-up, sit-up, squat, dan pull-up. Peralatan olahraga yang ia pesan khusus telah tiba sejak lama dan tersimpan rapi di sudut kamar batunya yang luas. Dengan demikian, ia dapat mencapai sebagian besar tujuannya tanpa meninggalkan kenyamanan dan keamanan ruang pribadinya. Kini, hanya lari hariannya yang dilakukan di luar kamar tidurnya. Sungguh efisiensi dalam penggunaan waktu dan ruang. Setelah Berengar selesai berolahraga, hal pertama yang ia lakukan adalah mandi pagi. Sang bangsawan muda menolak menghabiskan hari itu dengan bermandikan keringat. Meskipun kini, semua orang di istana sudah tahu kebiasaan mandinya. Praktisnya, selama 30 menit sebelum sarapan, kamar mandi memang diperuntukkan bagi Berengar. Tuan muda itu sangat antusias dengan acara mandi hari ini. Soalnya, hampir sebulan yang lalu, setelah Berengar meyakinkan keluarganya untuk mulai mandi secara teratur, ia menyadari perlunya area mandi yang lebih mewah. Karena itu, ia berhasil meyakinkan ayahnya untuk memulai sebuah proyek besar. Selama sebulan terakhir ini, pembangunan terus berlangsung di sudut kastil, di mana sebuah pemandian pribadi dibangun di dalam dinding kastil.
Hari ini adalah hari pertama setelah pembangunannya selesai. Saat Berengar memasuki kamar mandi baru, ia melihat ada 3 ruangan terpisah di kamar besar itu. Area pertama adalah ruang ganti, tempat penghuninya akan berpakaian dan melepas pakaian. Ruangan kedua adalah toilet, jika perlu digunakan saat mandi. Area ketiga adalah ruangan tempat mandi sebenarnya. Sebuah bak mandi batu bundar besar dipasang di tengah ruangan dan dipanaskan hingga hampir 100 derajat Fahrenheit. Ini bukan sekadar bak mandi, ini praktis bak air panas. Berengar menghabiskan 15 menit untuk menghilangkan stresnya di bak mandi besar yang praktis bisa ia gunakan untuk berenang sebelum akhirnya keluar. Setelah itu, ia mengeringkan tubuhnya dengan handuk dan pergi ke ruang ganti, tempat ia berpakaian rapi. Baru setelah berpakaian lengkap, ia memutuskan untuk menata rambutnya sesuai keinginannya. Setelah memastikan penampilannya di cermin, ia meninggalkan pemandian yang baru dirancang dan menuju ruang makan, tempat ia bertemu keluarga dan tunangannya untuk sarapan. Sambil menikmati roti lapis sarapan favoritnya, ia menatap Adela, yang kembali tersenyum gembira, sepertinya ia telah jatuh cinta pada makanan di baroni kecil ini. Ketika menyadari tatapan Berengar, ia menutup mulutnya dengan serbet sementara pipinya memerah. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Berengar telah mengalihkan perhatiannya kepada orang tuanya. Ayah, Ibu, harus kuakui pemandian baru ini luar biasa, sungguh investasi yang berharga. Ketika Siegord mendengar kata investasi, ia hampir terkena serangan jantung. Pemandian itu menghabiskan banyak uang, bagaimana ia bisa pulih dari kemewahan semahal itu? Ia tak percaya ia membiarkan putranya membujuknya untuk membelinya. Keluarganya akan membutuhkan waktu untuk pulih dari jumlah yang telah mereka keluarkan untuk komisi tersebut. Atau begitulah yang ia pikirkan, Baron tua itu sama sekali tidak menyadari berapa banyak baja yang telah dikumpulkan dalam 24 jam terakhir. Hampir semua biji besi yang telah ditimbun di baroni diubah menjadi batangan baja dalam semalam. Berengar hanya berencana menjual beberapa ton saja. Sisanya akan digunakan sebagai dasar visi industrinya. Ketika Berengar melihat ekspresi kesakitan ayahnya, dia menjadi sangat khawatir. Ayah kelihatan sakit. Apa ayah baik-baik saja? Setelah pulih, Siegord melotot ke arah putranya. Dia bersumpah tidak akan pernah memaafkan anak laki-laki itu atas kerugian finansial yang dialaminya saat memesan benda itu. Aku baik-baik saja, hanya saja mandi yang kau nikmati pagi ini menghabiskan banyak biaya untuk membangunnya. Aku tidak tahu bagaimana kita akan pulih. Berengar bahkan tidak menghiraukan kata-kata ayahnya. Awalnya, ia hanya menggigit sepotong sosis sarapannya dengan acuh tak acuh. Baru setelah menyadari apa yang dikatakan ayahnya, ia mulai tertawa. Hal ini justru membuat tatapan marah Siegord semakin tajam, wajahnya hampir mendidih karena amarah. Apakah kemiskinan merupakan hal yang lucu bagimu, Berengar? Adela tidak mendengar percakapan itu, ia terlalu sibuk menikmati makanannya. Namun, apa yang dikatakan Berengar selanjutnya langsung menarik perhatiannya. Oh, ayah, kalau ayah tahu berapa banyak batangan baja murni yang tersimpan di gudang kami saat ini, ayah pasti tidak akan berkata seperti itu. Saat ini, kekayaan kami sudah cukup untuk membeli kabupaten ini. Meskipun klaim Berengar mungkin sedikit berlebihan, itu sama sekali bukan kebohongan. Mereka memiliki kekayaan yang signifikan dalam hal baja mentah. Saat itu, ada 2 bangsawan yang mencoba menikahi keluarga von Kufstein dan menempatkan calon menantu mereka di kursi kekuasaan, terutama karena mereka tahu banyaknya biji besi yang tersedia di wilayah tersebut. Astaga, ayah Adela rela mengorbankan kebahagiaan putrinya dan menikahkannya dengan seorang pemalas, picik, dan sakit-sakitan demi mengklaim sumber daya tersebut. Seandainya kedua pangeran itu tahu bahwa Berengar telah mengubah cadangan biji besi baroni menjadi batangan baja murni dalam semalam, mereka pasti akan tergoda untuk menyerbu baroni dan merebut kekayaan itu untuk diri mereka sendiri. Rahang Siegord hampir ternganga mendengar berita ini. Ia tidak terlalu cermat mengikuti perkembangan industri dan pertanian putranya. Menurutnya, klaim Berengar terlalu liar untuk dipercaya. Namun, ia telah meminta para ahli untuk mengonfirmasi bahwa tidak ada kerugian dalam mengadopsi berbagai ide tersebut. Maka ia memutuskan untuk mengambil risiko dan melihat apakah ada hasilnya. Jika apa yang dikatakan Berengar benar, maka saat ini ada puluhan ton baja yang tersimpan di gudangnya, menunggu untuk dijual atau diproses. Baron tua itu hampir tidak mempercayai apa yang didengarnya. Adela sama terkejutnya, ia tahu ayahnya menginginkan tambang besi Kufstein. Ia tahu betul niat ayahnya untuk memanfaatkannya agar Berengar, putra sekaligus pewarisnya, menyerahkan tambang-tambang itu kepada keluarganya saat ia menjadi baron. Tetapi kini tunangannya mengklaim bahwa Berengar telah mengubah gudang penuh biji besi menjadi batangan baja dalam semalam. Ia sama tidak percayanya dengan Siegord. Jika ini benar, ia harus menulis surat kepada ayahnya dan meyakinkannya untuk mengubah rencana masa depannya. Hanya Henrietta yang memasang ekspresi tenang karena ia sama sekali tidak tahu apa arti semua informasi ini bagi dirinya maupun keluarganya.
Sebaliknya, ia gembira mendengar bak mandi barunya akhirnya selesai. Gadis kecil itu ingin sekali lari dari meja dan mandi saat itu juga, meskipun ia menahan diri untuk tidak bersikap tidak sopan seperti itu. Berengar tak henti-hentinya terkekeh. Apakah ayahnya benar-benar berpikir akan memaksanya menghabiskan seluruh tabungan keluarga untuk membangun pemandian pribadi tanpa rencana untuk menutupi kerugian mereka? Keuntungan yang akan mereka peroleh dari penjualan sebagian kecil baja tersebut sudah cukup untuk mengisi pundi-pundi mereka dan berinvestasi di industri pertambangan. Baja yang tersisa akan digunakan untuk memulai era baru industri. Lagi pula, baja merupakan komponen penting dalam rencananya untuk irigasi di seluruh Baroni. Belum lagi inovasi di bidang pertanian lain seperti bajak baja, mesin pemanen gabungan, elevator biji-bijian, del. Semua ini adalah penemuan yang telah ia rencanakan untuk dibuat pada waktunya, tetapi membutuhkan baja dalam jumlah besar untuk diterapkan dalam skala kerajaan. Tuan muda itu memperkirakan bahwa ladang-ladang Baroni akan dipenuhi dengan bentuk-bentuk awal pertanian mekanis dalam 1 atau 2 tahun. Hal ini akan memungkinkan jumlah petani yang jauh lebih sedikit, dan pada gilirannya, menciptakan lebih banyak pedagang yang akan digunakan untuk mendorong industrinya yang masih baru. Untuk saat ini, fokusnya adalah membuat pipa baja untuk irigasi. Selama ia memiliki sistem 4 ladang, irigasi, dan pupuk fosfat yang digunakan di setiap pertanian, panen tahun ini pasti akan melimpah. Siegord hampir tak percaya apa yang didengarnya, ia memutuskan untuk pamit dari sarapan dan segera menanyakan detailnya kepada Ludwig. Ia harus melihat sendiri tumpukan baja itu untuk mempercayainya. Maaf, keluargaku tercinta, tapi sepertinya aku punya urusan penting yang harus kuselesaikan. Sampai jumpa nanti saat makan malam. Setelah itu, Baron meninggalkan ruang makan dan bergegas ke gudang, menyimpan biji besi. Siegord akan menghabiskan sisa hari itu dengan meminta Ludwig memandunya melalui proses tersebut dan menjelaskan ide-ide Berengar tentang cara terbaik memanfaatkan baja dalam jumlah besar tersebut. Saat Siegord meninggalkan ruang makan, Adela pulih dari keterkejutannya dan memutuskan untuk menanyakan kepada Berengar sebuah pertanyaan yang sangat penting bagi rencana keluarganya. Berengar, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan dengan begitu banyak baja? Berengar tersenyum pada gadis muda yang duduk di sebelahnya dan menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu mengapa ayah gadis itu mengusulkan pernikahan mereka, dan ia tak akan membocorkan kunci kesuksesan keluarganya. Pertama, saya bermaksud menjual sebagian ingot, dan menggunakan keuntungannya untuk mengisi kas negara, serta berinvestasi di industri pertambangan untuk meningkatkan produktivitas industri. Sedangkan untuk baja yang tersisa setelahnya, saya bermaksud menggunakannya untuk menerapkan sistem irigasi di seluruh wilayah untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian kita. Wanita muda itu tidak tahu apa itu irigasi atau bagaimana pengaruhnya terhadap pertanian, tetapi tampaknya ambisi Berengar murni domestik. Ia tidak berhasrat membangun pasukan besar dan menaklukkan wilayah lain. Ia hanya ingin meningkatkan keuntungan dan hasil panen. Setelah mendengarkan ambisi sang pangeran untuk menjadi adipati Austria seumur hidupnya, ia merasa sangat lega karena calon suaminya bukanlah orang gila yang haus kekuasaan seperti ayahnya. Sebaliknya, yang diinginkan Berengar hanyalah meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi rakyat yang kelak akan ia pimpin. Ia belum pernah bertemu seorang bangsawan pun yang merasa puas dengan nasibnya. Semua orang yang pernah ia temui, termasuk para pria di keluarganya, semuanya menginginkan lebih dari apa yang mereka miliki saat ini. Berengar berbeda, ia tidak masalah menjadi seorang baron rendahan, asalkan wilayah baroninya merupakan wilayah paling maju di dunia dan mampu mempertahankan kedaulatan mereka. Ia tahu sekarang bahwa yang terbaik adalah meyakinkan ayahnya agar mengurungkan niatnya untuk mengambil alih hak mineral di wilayah itu, karena Berengar akan memanfaatkan sumber daya itu jauh lebih baik daripada ayahnya. Ia perlu meyakinkan ayahnya untuk bernegosiasi dengan Berengar, dan juga Siegord, mengenai harga yang pantas untuk baja yang telah mereka produksi. Lagi pula, ayahnya tidak akan puas tanpa besi atau baja yang dibutuhkan untuk mempersenjatai pasukannya. Meskipun urusan itu sangat penting, ia ingin menghabiskan sisa sore itu bersama Berengar, yang jadwalnya kosong karena ayahnya menyita waktu Ludwig. Karena itu, keduanya berjalan-jalan melintasi kota dan berbincang dengan penduduk desa. Kali kedua, Adela jauh lebih ramah dengan penduduk desa, yang mulai mengenalinya sebagai calon barones mereka. Baru setelah makan malam, keduanya kembali dari kencan kedua dan memasuki gerbang kastil. Meskipun Berengar cemas menyampaikan rancangannya kepada Ludwig dan memperkenalkan irigasi sesegera mungkin, ia merasa perlu sesekali beristirahat 1 atau 2 hari. Lagi pula, ia tak pernah menyangka waktunya bersama Adela akan begitu menyenangkan. Adela juga menghargai waktu yang dihabiskannya bersama Berengar. Ia merasa seperti sedang bermimpi, karena 2 hari terakhir begitu damai dan penuh sukacita, sesuatu yang tak biasa ia rasakan di bawah belenggu tirani ayahnya. Setelah makan malam bersama calon mertuanya, ia kembali ke pemandian baru, di mana ia akhirnya memahami kebiasaan Berengar mandi 2 kali sehari.
Saat keringat yang menumpuk seharian itu membersihkan kulitnya yang mulus, ia duduk di bak mandi sambil memikirkan kencannya baru-baru ini dengan Berengar. Setengah jam kemudian, ia baru keluar dari kamar mandi dan melihat Berengar di ambang pintu. Meskipun sudah berpakaian lengkap dengan gaun tidurnya, rambutnya tergerai dan masih basah, dan entah kenapa, hal ini membuatnya sangat malu. Maka ia pun berlari kembali ke kamar yang ditempatinya saat itu, menghindari tatapan Berengar sepanjang waktu. Baru setelah pintu terkunci rapat di belakangnya, ia merasa tenang dan menyadari bahwa ia masih perlu menulis surat untuk ayahnya. Ia menghabiskan sisa waktu terjaganya untuk menulis surat itu. Surat yang awalnya direncanakan sebagai permintaan untuk membeli baja dengan harga yang pantas, berubah menjadi surat dari seorang gadis muda yang meluapkan rasa sukanya. Hanya bagian akhir surat yang samar-samar menyerupai niat awalnya. Seolah ia menambahkannya dengan tergesa-gesa setelah menuliskan semua yang ada di benaknya tentang Berengar. Tak lama setelah surat itu selesai, ia menyerahkannya kepada salah satu kesatrianya dan memerintahkannya untuk mengantarkan surat itu kepada ayahnya sesegera mungkin. Begitu tugas itu selesai, ia kembali ke kamar tidurnya, di mana ia tertidur dengan senyum puas di wajahnya. Di sisi lain, Berengar menghabiskan sisa waktunya mandi dan menyusun cetak biru untuk beberapa rancangan pertaniannya. Meskipun akan butuh waktu lama sebelum rancangan tersebut dapat sepenuhnya diimplementasikan, yang terbaik adalah rancangan tersebut disusun sesegera mungkin. Satu-satunya penyesalannya hari ini adalah ia gagal menyampaikan rancangan irigasinya kepada Ludwig. Itu tidak masalah, karena ia selalu bisa melakukannya besok. Lagi pula, setidaknya Adela bahagia. Setelah menyelesaikan pekerjaannya hari itu, Berengar mematikan lampu minyaknya dan merangkak ke tempat tidur, tempat ia beristirahat dengan nyaman di atas kasur bulunya sepanjang malam. Besok adalah hari penting dalam rencananya untuk memajukan pertanian. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.